Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan shalom. Shalom, lambaikan tangan kita tinggi bagi nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara satu hati masuk hadirat Tuhan, satu hati sama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Bapa yang menerima kami apa adanya. Engkau tidak memandang masa lalu kami. Engkau tidak melihat latar belakang kami. Tapi tangan-Mu terulur Tuhan. Melawat setiap kami, mengangkat kami dalam kemuliaan. Terima kasih untuk kuasa kasih-Mu. Sehingga membuat kami semua layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Setiap kami boleh datang mendekat, memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan waktu kami meninggikan nama Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, diberkati, berkelimpahan. Bahkan setiap kami yang berputus asa, kembali beroleh pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap menyembah, kami siap tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan seluruh pujian, penyembahan, doa dan ibadah yang diberkati ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang hidup. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Semua yang siap sama-sama kita berkata amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami bawa puji-puja menyenangkan hati-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi ya Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita sama-sama berkata, aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku, menerima diriku apa adanya Tuhan.
tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi, ya Tuhan, kasih seperti ini. Mengubahkan hidupku, mengubahkan hidup. Jadi baru Tuhan Yesus. Rawata kata karana mayata kata karana mayata karana mata karana. Oh haleluya, mari Bapak Ibu sambut. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Tinggi. Oh, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kita angkat tangan, kita tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, yang ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Angkat tanganmu, katakan, yang ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi Bapak Ibu sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih-Mu tiada duanya. Beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai. Mari rasakan kasih Tuhan bagi hari ini melawat Engkau yang menerimamu apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Oh, oh.
sembah Tuhan Yesus. Biar kasih-Nya itu menerobosi setiap hatimu. Biar cintanya Tuhan itu menerobosi setiap hati pribadi lepas pribadi kita. Sembah Dia, ya nanamu. We love you, Lord. Imadarana mayaranamo. Hallelujah. Imarananamo. Sembah, sembah. Hallelujah. Karana maya raya raya maya raya 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 ramo. Sekarang lawara maya rana maya raya raya rana maya. Sekarang ya rana maya raya raya ramo. Indaramu. Karawata karana mayara, takata karana marana marana marada barada 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 berbahasa roh tarana marata bataka syadalarana mana mayara nama mayara nama mayara nama mayara nama mayara yara lana mayara yara lana mayara lawala 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 syadalawala mayara nama nama lawala nama nama Karala ramayara yara lana mayara la mayara lana mana yara nama nama mana yara nama mana yara nama 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 nama. Karala wala 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 wala. Takara yara nama yara. Karala wala 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 wala. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sambil kita angkat tangan kita katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Yang wanita saja pujikan. Ada saat
Ibu-ibu, puji nama Yesus. Sing it ladies, amin. Ku tetapkan hati untuk percaya, amin. Ada saatnya yang ku hadapi, Rahapata kata karamaya rana mataka. Bapak-bapak boleh berdoa, haleluya. Ku memilih, haleluya, untuk tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang cintai Tuhan Yesus, sambut dan angkat tangan kita sama-sama katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata Tuhan Yesus. Ku menutup mata, haleluya. Ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Angkat tangan kita tinggi sama-sama katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu. Sampai akhir di hidup. Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu. Rapata kata karamata karamaya ramata karamaya ralamaramu. Amin. Melayani seumur hidupku ya Tuhan, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, nutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sambil kita angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Semua berkata, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi. Oh, semua katakan, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya.
besar terus. Sekali lagi Bapak Ibu, namamu besar termulia. 1 menit, kemuliaan, tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Haleluya, Engkau terbesar dan termulia Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mau percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih salam kiri kananmu, katakan Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus. Semua percaya katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semuanya berkata, Great is our God. Amin. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Pelukis cakrawala katakan, pelili kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kita angkat tangan kita tinggi sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Semua datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindukan lawatan-Mu hari ini. Semua yang rindukan lawatan Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita tinggi. Come on. Semua. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yang percaya sama-sama angkat tanganmu. Great is our God. Haleluya. Sampai selamanya Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang perkasa, yang percaya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ini setiap kali pagi hari ini datang memuji meninggikan nama Yesus di tempat ini. Mari sama-sama.
dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Bersama Rohmu, katakan ku pasti semuanya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yang percaya, mari sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini yang kami mau nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Dia berikan kita kemuliaan, amin. Berikan kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Angkat tanganmu bagi Tuhan, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Hey, mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat. Sambil angkat kedua tangan bagi Tuhan kita. Soraklah, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Are you ready, Isaac? Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sorakkan Raja, Raja keagungan, Raja sekali lagi. Sorakkan Raja, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorakkan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan kita Yesus masih sanggup untuk menolong dan untuk memberkati setiap yang percaya. Lambaikan tanganmu tinggi. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap perkaraku,
ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi, yang percaya katakan, dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Semua, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Semua katakan, Tuhan sanggup buka jalan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Amin. Yang percaya janjinya. Sambil angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Pertolongan selalu ada bagi jemaat Tuhan sendiri. Katakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kita angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara, katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kekuatan, pertolongan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dulu Tuhan pernah tolong, saat ini Tuhan pasti tolong. Dan seterusnya Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Saat yang indah, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu. We welcome you Holy Spirit in this place. Jamah, urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan kami.
yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan kami semua ditolong, diselamatkan Tuhan. Kami siap diberkati, yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan iman katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semuanya, apa kabar saudara? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa, amin. Kongsi Faco ya, selamat hari tahun baru China. Kita percaya tahun yang baru ini ada berkat Tuhan yang baru juga, amin. Ya, masuk hari ini pas bulan Februari ya saudara, kita udah masuk bulan kedua nih, cepat sekali, dan temanya adalah tentang keharmonisan keluarga. Kelimpahan kasih Kristus itu menjaga keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu saya mau berikan judul hari ini, sharing firman-Nya adalah Kristus sebagai kepala keluargaku. Ya, memang kalau suami itu sebagai kepala keluarga, tetapi di atas kita semua, Kristus itu adalah kepala keluarga kita. Amin. Kemarin saya WA ke anak saya Scarlett, saya bilang, "Nak, di rumah ya, Mama tolong dong difotoin." Jadi di rumah kami ada seperti tulisan saudara ya. Tulisan itu ada nggak fotonya di sini? Ada. Nah itu Yesus Kristus kepala rumah tangga. Ya, Yesus Kristus kepala rumah tangga ini. Ada foto pernikahan saya sama Pastor Billy, ada Pastor Yusak, Pastor Hana, ada papa mama saya. Dan di sebelahnya ada damai sejahtera Tuhan, lalu Yesus Kristus adalah kepala keluarga. Saya juga nggak nyangka Februari ini udah mau masuk tahun 20 tahun wedding anniversary saya sampai Pastor Billy nanti tanggal 11 Februari ya. Saya tahu sebagai rumah tangga keluarga itu masih terus disempurnakan ya. Sebagai suami nggak ada suami yang sempurna. Sebagai istri juga nggak ada istri yang sempurna. Sebagai anak-anak juga nggak ada anak-anak yang sempurna atau orang tua yang sempurna. Tapi kita bersyukur kita memiliki Kristus sebagai keluarga, kepala keluarga yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi semuanya itu dari Tuhan, bersumber dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan. Ditujukan lagi kepada Tuhan, semuanya bersumber dan berpusat kepada Kristus. Yesus Kristus adalah kepala dalam keluargaku, artinya Dia di atas segalanya. Dia sebagai pemimpin, sebagai penopang dan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ada ayat-ayat tentang suami dan istri, wives and husband. Kita melihat dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23. Para istri tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Di ayat 23, karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala gereja dan Dia adalah penyelamat tubuh. Istri tunduk kepada suami karena suami adalah kepala istri. Dan Kristus adalah kepala gereja. Dia adalah yang menyelamatkan tubuh, penopang atas segalanya. Di 1 Korintus 11 ayat ketiga, aku ingin agar kamu mengetahui bahwa kepala dari setiap pria adalah Kristus. Jadi ketika kita lihat urutannya saudara, memang istri itu tunduk kepada suami. Suami itu tunduk kepada Kristus, istri juga tunduk kepada Kristus. Jadi setiap dari kita, seluruh anggota keluarga tunduk kepada Kristus yang adalah kepala dalam keluarga kita. Puji Tuhan, kelimpahan kasih Kristus itu menjaga keharmonisan. Kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara sampai detik ini, itu bukan karena kebaikan saya, bukan karena kebaikannya Pastor Billy, bukan karena kebaikannya keluarga kita saudara. Tapi semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikannya Tuhan. Dan kita melihat apa yang membuat keluarga itu bisa tetap terjaga keharmonisannya. Di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa.
Tapi di dalam Tuhan kita dimampukan, kita terus disempurnakan, kita terus diubahkan. Ada 3 hal yang Tuhan ajarkan di dalam kita sebagai keluarga dalam Kristus. Tuhan mengajarkan kita yang pertama itu adalah tentang pengampunan. Kristus adalah kepala dan Tuhan sebagai teladan kita. Dia mengingatkan kita bahwa di dalam keluarga harus ada pengampunan. Keharmonisan keluarga itu boleh ada karena ada yang saling mengampuni. Bukan terdiri dari orang-orang yang sempurna tetapi dari orang-orang yang mau terus saling mengampuni. Pengampunan itu sangatlah penting. Siapa sih yang gak pernah buat salah? Semua orang itu pasti buat salah. Bahkan setiap hari kita bisa salah, saudara. Seberapa banyak kita mengampuni, kata Tuhan 70 kali 7. Tidak terhingga, terus menerus. Seorang suami dan seorang istri bukanlah pasangan yang selalu cocok, saudara. Ya. Bahkan seringkali bertolak belakang, kesukaannya beda, hobinya beda, ya kebiasaannya beda, cara berpikirnya beda, sesuatu hal yang berbeda. Seperti kalau saudara melihat di keyboard atau di piano itu ada yang hitam, ada yang putih. Tapi bukan berarti perbedaan itu tidak bisa disatukan. Suatu perbedaan ketika disatukan menjadi harmonisasi suara yang indah. Ada suara satu, ada suara dua, berbeda-beda. Tapi ketika disatukan di dalam kasih Kristus menjadi sesuatu yang indah. Kita melihat bagaimana cara Yesus memberikan teladan kita tentang pengampunan. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Ini luar biasa. Lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini apa yang orang perbuat kepada kita, itu mungkin kita gak bisa atur, saudara. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Tuhan Yesus ketika disakiti, justru dia berdoa memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyakitinya. Dan dikatakan di situ, ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Justru Tuhan itu memberikan pembelaan. Tuhan berdiri bagi orang-orang yang menyakitinya dan mohon ampun dan membela mereka. Katakan, ampuni ya, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni Bapa. Saudara, kalau saat ini kita diperlakukan dengan tidak adil, kita diperlakukan dengan tidak seharusnya, maukah kita melihat dan belajar melalui keteladanan Yesus? Maukah kita berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita? Maukah kita berdoa bagi orang-orang yang mengkhianati kita? Bahkan ini orang-orang yang menyalibkan Kristus. Firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 44, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Doakan, berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Orang misalnya mau mengutuk gitu kan, mau melakukan hal-hal yang gak baik. Tapi justru sebaliknya kita memberkati. Perlakukan dengan baik mereka yang membenci kamu. Dan berdoalah bagi mereka yang mencaci maki dan menganiaya kamu. Tuhan ini gak cuman omong doang, saudara. Tuhan ini benar-benar melakukan. Dan karena kita terus memandang kepada Kristus, kita terus meneladani Kristus, saudara. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita dan kita mau marah, kita mau tetap mendendam, kita sendiri malu. Tuhan itu gak pernah buat salah, tapi dia mengampuni. Kita siapa? Orang yang berdosa. Sama-sama buat salah, cuman beda aja salahnya gitu kan. Mungkin dia kesalahannya di melakukan hal itu, di bidang itu gitu. Tapi kesalahan kita mungkin di bidang yang lain. Maukah hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni seorang terhadap yang lain. Untuk mengasihi musuh kita. Untuk berdoa bagi mereka. Bukan berdoa gini, Tuhan itu ya, pokoknya buat celakai orang itu Tuhan. Orang itu jahatin aku. Enggak, saudara. Justru memberkati, justru mendoakan untuk pengampunan dan untuk pertobatan mereka. Yesus mengajarkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru mencari pendamaian dengan semua orang.
Saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan karena kita membawa damai. Dimanapun kita berada, apapun yang orang perbuat kepada kita, Tuhan katakan, sedapat mungkin carilah perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Ini, sedapat mungkin jika hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Di ayat 17 sebelumnya, janganlah membalas kepada siapapun kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah semua yang baik di hadapan semua orang. Kita yang sudah diampuni, kita yang sudah diperdamaikan dengan Bapa. Karena karya Kristus di atas kayu salib. Maukah saat ini kita juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Iya, saya tahu saudara. Ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, saudara, apalagi orang terdekat, orang yang kita kasih, itu sakitnya itu lebih berasa. Kekecewaannya itu biasanya lebih mendalam, saudara. Aku gak pernah ya bayangkan, aku diperlakukan seperti ini. Aku tuh mengasihi dia loh. Dan aku rasa dia juga harusnya mengasihi aku ya. Tapi kenapa ya dia tega berbuat seperti itu? Hari ini bersukacitalah saudara, kabar baiknya. Ketika saudara melepaskan pengampunan, sebenarnya saudara sedang berbuat baik terhadap diri saudara. Ketika saudara tidak melepaskan pengampunan, hati saudara itu dipenuhi dengan dendam. Hati saudara dipenuhi dengan amarah. Tuhan katakan lepaskan, buang semua kegeraman, buang semua amarah. Jangan biarkan hati kita itu dibebani dengan sampah seperti kemarahan, saudara. Sebab itu ketika ada orang berkata, aduh pastor, aku bersyukur aku bisa mengampuni suamiku. Aku bersyukur aku bisa mengampuni istriku. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan, itu rasa lega loh saudara. Benar. Tidak lagi terbebani, tidak lagi terikat, saudara. Oma saya ketika beberapa bulan sebelum dipanggil Tuhan, ternyata oma saya itu sempat marah. Ya bukan sempat marah tetapi sampai bertahun-tahun marah kepada adiknya. Dan ketika dia dapatkan satu statement ya dari YouTube gitu. Judul firman Tuhan, dia gak dengar firman itu, masih belum dengar firman ya, tapi lihat dari judulnya. Kemarahan adalah sakit hati, kemarahan dan sakit hati adalah kebodohan. Oma saya ditegur Tuhan melalui itu. Dan dia mohon ampun kepada Tuhan, dia minta Tuhan mampukan dia untuk bisa mengampuni, saudara, dan puji Tuhan. Tuhan memampukan oma saya dan setelah itu dipanggil Tuhan. Saudara, kita melihat ketika kita gak mengampuni, sebenarnya kita juga yang bersalah. Kita yang berdosa, saudara. Tuhan katakan ampuni seperti aku telah mengampuni kamu. Di dalam Efesus 4 ayat 31, buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Buang. Ada orang itu yang masih ngeman-ngeman gitu ya. Kalau saya punya barang itu jujur, saya tuh orangnya suka menyimpan saudara. Ya, nyimpenin barang, ngumpulin barang saudara. Anak saya juga gitu, kadang, nak ini bajunya udah gak bagus ya. Atau boleh gak mama buang aja. Makanya masih bisa dipakai ma. Mungkin masih bisa berguna mah gitu ya. Cewek itu biasanya gitu ya, ibu-ibu tuh suka nyimpen gitu loh saudara. Tapi kalau amarah, murka, jangan disimpan. Kata Tuhan buang, gak usah sayang, gak usah eman. Jangan saudara berkata, aduh Tuhan enak banget itu orang itu. Dia salah sama aku lepaskan pengampunan begitu saja Tuhan. Tidak ada apa-apa, tidak ada pelajaran apa-apa Tuhan. Firman Tuhan ajarkan buang. Karena penghakiman itu datangnya dari Tuhan. Bukan hak kita untuk menghakimi, bukan hak kita untuk menghukum. Tapi tugas kita untuk melepaskan pengampunan. Ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni. Sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Dosa kita itu banyak saudara. Tetapi Tuhan selalu mengampuni kita. Bahkan sampai detik ini dia terus mengampuni kita. Marilah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni.
ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ajarlah setiap kami untuk mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Yuk kita menaikkan pujian ini dari awal. Bersama-sama kita katakan, ketika hatiku, ketika hatiku telah disakiti, ajari kami Tuhan. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajar kami, ajarku memberi, hati mengasihi. Ajarlah setiap kami untuk mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Sekali lagi katakan, mengasihi, mengasihi, tiada pamrih. Kenapa saudara dimampukan Tuhan untuk mengampuni, saudara? Karena kasih-Nya itu sudah dilimpahkan, sudah dicurahkan di dalam hati saudara. Ketika hati saudara berlimpah dengan kasih Tuhan, saudara pasti mampu untuk mengampuni. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan daripada Tuhan. Ketika saudara gak mampu mengampuni, saudara katakan, Tuhan mampukan aku. Tolong aku Tuhan, tolong aku gak mau lagi marah. Gak enak loh saudara orang marah itu saudara. Gak ada damai sejahtera. Pasti bawaannya itu dongkol, pasti raut mukanya itu berbeda saudara. Tapi baiklah, mulai saat ini, detik ini juga saudara dan saya dimampukan untuk mengampuni. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan itu menjaga keharmonisan keluarga. Karena Dia mengajarkan kita untuk dan tentang penyerahan. Untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib, saudara. Saya kagum sekali dengan Tuhan kita. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika dicaci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, Dia tidak mengancam. Orang itu seringkali ketika terpojok, seringkali ketika sepertinya terancam ya, itu mau berontak. Mau mengancam kembali. Orang kalau tertekan itu akan menekan, saudara. Tapi beda dengan Yesus. Dikatakan ketika dicaci maki Dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita Dia tidak mengancam. Justru sebaliknya Dia menyerahkan dirinya kepada Elohim yang menghakimi dengan adil. Yesus menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan semuanya yang Dia alami kepada Bapa. Maukah kita saat ini apapun yang saudara dan saya alami, kita menyerahkan kepada Tuhan. Ada orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, saudara, dengan cara pikirnya sendiri. Aduh, aku gak bisa diginiin terus ya. Aku gak terima, aku harus lakukan sesuatu supaya aku gak dijadikan keset, diinjak-injak. Sampai kapan pastor aku harus mengalah? Kalau aku mengalah terus pastor, gak ada perubahan pastor. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan, hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk belajar penyerahan diri kepada Tuhan. Oma saya katakan pelayanan itu apa sih?
Pelayanan itu bukan hanya sekedar menyanyi, bukan hanya sekedar melayani di gereja, saudara, main musik atau menyampaikan firman. Pelayanan yang sesungguhnya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu melihat yang tidak dilihat manusia. Tuhan melihat hati kita. Maukah kita memberikan semuanya kepada Tuhan? Ini adalah bukti kerendahan hati, saudara. Firman Tuhan katakan, orang yang merendahkan hatinya, rendahkanlah dirimu di hadapanku, kata Tuhan. Aku yang akan meninggikanmu. Tuhan kita, Yesus itu merendahkan dirinya di hadapan Bapa, menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa Bapa mengangkat Yesus tinggi, saudara. Hidup ini bukannya tentang kita lagi. Ketika kita mulai berontak, ketika kita mungkin merasa aku harus lakukan sesuatu, kita katakan hidup ini bukannya aku lagi. Aku sudah mati, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Aku lakukan semuanya ini hanya bagi Tuhan. Aku percaya bahwa hidupku ini sepenuhnya aman di dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan gak akan membiarkan aku, gak mungkin melebihi kekuatanku. Lihat, saudara, apa yang kita serahkan kepada Tuhan dan apa yang di tangan Tuhan, Dia jadikan baik. Yang buruk dijadikan baik, saudara. Dan Dia jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Semua yang diserahkan di dalam tangan Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang adil. Setiap persoalan saudara, anggap saja sudah beres. Karena tetelestai, it is finished. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, menyerahkan, Tuhan pasti turun tangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Kami serahkan semuanya, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Yang percaya bersama katakan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Amin, amin, amin. Ketika kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan, aku gak mampu, aku gak sanggup, tapi aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan katakan, serahkan semuanya, nak, karena aku yang mempedulikanmu. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, biar aku yang menyelesaikannya bagi kamu. Ketika kita mengangkat tangan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti menyelesaikan dan menyempurnakan semuanya di dalam kita. Yang terakhir, saudara, bukan hanya Tuhan itu mengajarkan pengampunan. Bukan hanya Tuhan itu mengajarkan penyerahan. Dan yang terakhir sekarang, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Kasih itu berkorban. Salib ini adalah tanda pengorbanan Kristus.
kasih itu pasti berkorban. Ketika saudara mengasihi anak-anak saudara, siapa di sini yang mungkin pernah gitu ya ngerasa, aduh anakku kasihan ya kalau sakit gitu, mending aku aja yang sakit ya. Tuhan mending angkat aja semua sakitnya, aku aja yang sakit Tuhan gitu kan. Pengennya berkorban gitu, menggantikan kesakitan mungkin yang dialami oleh orang-orang yang kita kasih. Yesus adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Sebab itu dia penuh dengan pengorbanan, saudara. Kita melihat apa yang dilakukan Yesus, saudara. Dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan tubuhnya, dia menyerahkan segalanya. Bukti kasih Bapa itu adalah menyerahkan anaknya yang tunggal. Yohanes 15 ayat 13. Tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Berkorban itu selalu memberi, saudara, bahkan memberikan nyawanya. Yesus mati berkorban bahkan di saat kita masih berdosa. Mungkin kita mau berkorban kalau orang itu sudah bertobat. Ya, aku lihat dulu orang itu udah berubah nggak? Aku lihat dulu gimana orang itu sama aku. Dia udah baik gak ya sama aku? Tapi enggak gitu saudara Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 5 ayat 8. Namun Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. What love is this? Kasih model apa itu? Kasih macam apa itu? Kita bisa berkorban buat orang yang baik sama kita. Tapi Yesus justru berkorban mati buat orang yang menyalibkan dia. Saya sering malu kalau misalnya kita itu ingat sama kasihnya Tuhan. Sedemikian hebatnya kasih Tuhan. Sedemikian hebatnya dan besarnya kasih Tuhan buat kita, saudara. Kalau saat itu Yesus katakan, tunggu aku mati kalau mereka udah bertobat. Kita semua enggak ada yang selamat, saudara. Tapi justru Yesus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Karena pengorbanannya kita diselamatkan. Karena pengorbanannya kita ditebus. Karena pengorbanannya kita dapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tabah menanggung bantahan seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi letih dan tawar hati. Di ayat yang keempat, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Seberapa banyak dari kita yang sudah mengeluh ketika kita diperlakukan, aduh Tuhan kenapa sih begini, kenapa aku harus alami ini. Tuhan katakan dalam perjuanganmu kamu belum sampai mencucurkan darah. Mungkin cuma mencucurkan air mata, saudara. Tapi gak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan, yang Yesus sudah perbuat. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita berjuang, saudara, di dunia ini, mengalami tantangan, saudara. Bersyukurlah, karena kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa meneladani Kristus. Sebab itu saat ini, bersyukurlah saudara. Kita belajar dan semakin mengerti betapa besar kasih-Nya kepada kita. Betapa hebat dan dahsyatnya kasih Tuhan. Maukah saudara dan saya berkorban seperti Yesus berkorban bagi kehidupan kita? Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Oh terima kasih Tuhan, kau setia dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bersama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Ketika kita melihat pengorbanan Tuhan, saudara, kasihnya dikatakan kasih yang tak bersyarat. Kalau saat ini kita cuma mau berkorban buat orang yang baik sama kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tapi ketika kita mau berkorban, saudara, mungkin hati ini rasanya sakit, mungkin kayaknya pingin nangis, saudara. Tetapi percayalah, setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan, semuanya diperhitungkan Tuhan. Setiap jerih lelah saudara, setiap tetes air mata saudara, setiap doa-doa saudara, setiap pengorbanan saudara, semuanya diperhitungkan Tuhan. Dan bersyukur kalau kita bisa berkorban buat orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena itu yang Yesus lakukan bagi kita. Tuhan katakan dalam kitab Yohanes, biarlah engkau mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Kita diingatkan bahwa apa yang kita alami penderitaan ini gak sebanding saudara, dengan apa yang Yesus telah jalani saudara. Kita bersyukur melalui hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kasih-Nya yang berlimpah atas kita. Menjaga keluarga kita. Melindungi keluarga kita. Menjaga keharmonisan keluarga kita. Sebagai kesimpulannya kita mau mengingat kembali bahwa Kristus memberikan teladan, mengajar kita tentang pengampunan. Kasih Kristus mengajar kita tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kasih Kristus mengajarkan kita tentang pengorbanan. Baiklah ketiga hal ini selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga besar kita. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itu yang menjaga kita. Kasih Tuhan yang sudah mempersatukan kita. Kasih-Nya yang terus akan menyempurnakan kita di dalam Kristus yang adalah kepala. Semuanya itu dari Tuhan. Semuanya itu oleh karena Tuhan. Dan semuanya hanya bagi Tuhan. Saya percaya semua keluarga di tempat ini adalah keluarga yang harmonis. Karena Kristus menjadi kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kemanakah? Kemanakah aku
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Kau selalu dekat Tuhan, dan Kau dekat. Ini adalah pengakuan kami Tuhan, terima kasih. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, sungguh berharga dan berharga. Mari katakan di hadapan Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kau memandang kami begitu indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu atas hidup kami. Firman Tuhan berkata, "'Cause you are precious." Sebab Engkau sungguh berharga di mataku. Kau mulia, Kau dihormati dan aku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memandang kami begitu berharga. Kau berkorban bagi kami, bahkan Kau menyerahkan segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu hebat atas kami. Kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang bahkan bersalah kepada kami. Setiap anggota keluarga kami. Kasih-Mu yang mengajari kami untuk mengampuni. Kasih-Mu yang mengajari kami untuk menyerahkan. Dan kasih-Mu yang mengajari kami untuk berkorban. Terima kasih Bapa. Teguhkan setiap firman-Mu dalam setiap kami. Kami percaya Kristus sebagai kepala keluarga kami. Kau yang menjagai, Kau yang membangun keluarga kami. Kau yang menopang keluarga kami. Kau yang menyempurnakan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya setiap keluarga di sini dilindungi, diberkati, diselamatkan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tetap berdiri. Adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Sebelum kita buka, kita baca masing-masing
yang ada di tangan saudara. 2, 3. Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka ia dalam aku dan aku di dalam dia. Maka angkatlah tinggi-tinggi roti di tangan saudara. Katakan dengan keras di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti sebagai tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala penyakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman. Mari kita makan. Angkatlah tinggi-tinggi cawan yang berisi anggur. Katakan yang lebih kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah cawan yang berisi anggur sebagai darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Mari kita sembah. Mari kita sembahkan. Kata kata karawashara mayarana 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 mayarana. Haleluya. Karamayara mayara mayashana mayarana. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita melihat tayangan video untuk minggu ini adalah minggu pertama dalam bulan Februari ini. God doesn't care if it's good. He doesn't care if it smells nice. He doesn't care if it's the biggest one. He didn't ask you for the biggest one. He asked you for the first. Do you see the difference? Why? Because the first is your only until the second comes along. It doesn't take any faith to give the fifth because you got 4. It takes faith to give the first because you don't see the second yet. The first says, I trust you since you've been faithful to give me first. I trust that the rest is taken care of. In the book of Romans, it says this. It says, if the first is holy, then the whole lump is holy. If the root is holy, then all the branches are holy. Anything you give to God is sanctified, and then it redeems the rest. 2 great words. Anything you give to God first is sanctified, and it redeems the rest. Bapak, Ibu, dan Saudara, Gereja YHS memberikan persembahan perpuluhan untuk minggu pertama ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu selama bulan yang lalu. Kau telah menyertai kami, Kau memberikan promosi pada setiap kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memberi bagi Tuhan yang terbaik, bawa korban sepuluhan kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ini. Ku ingin Engkau menerima
syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik umat Tuhan, sebelum kita memuji membesarkan nama-Mu, kami berdoa bagi hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Kita sama-sama berdoa buat pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pengasihan-Mu dalam setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang telah mengasihi hidup kami Tuhan. Dan bukti cinta kasih kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Umat Tuhan boleh memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Engkau yang ajaib bagi setiap hidup kami Tuhan. Sama-sama dengan umat Tuhan dan bersukacita. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja atasku. Sebab hanya Kau yang kami tinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Sama-sama boleh bangkit berdiri. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi setiap kami. Bagiku senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
segala raja. Kami bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan Ajaib Kau Tuhan, agung dan benar. Engkau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenangan, Raja berkuasa, memintas nama-Nya. Sama-sama umat Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, Kau memerintah bagi setiap kami. atas nama-Nya. Yesus Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia Tuhan. Raja mulia. Haleluya. Beri sorak-sorai mulia bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih atas anugerah kemurahan pada Geraha Satu ini. Terima kasih firman-Mu, kami percaya ada dalam setiap kami. Dan Kristus sebagai kepala keluarga dalam setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Senior Pastor Yusuf Adi Seswantoro. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka semuanya. Kau sertai apapun yang dikerjakan, Engkau yang memberikan promosi yang dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Geraha Satu ini. Kau sertai dalam aktivitas mereka, Kau berkati bisnis mereka, studi mereka Kau sertai. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah pemilik dari kami semuanya. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu, kita angkat tangan kita untuk berkat Tuhan. Berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Yesus Kristus, kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, diberkati, dilindungi. Yeshua HaMashiach, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.